Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat untuk para pemirsa sekalian dan selamat untuk anggota Aisyah dan seluruhnya. Marhaban ya Ramadan. Tidak terasa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa 11 bulan yang kita nanti akhirnya datang juga. Kita berbahagia, mari berbahagia menyambut Ramadan kali ini. Seperti disampaikan di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk orang yang beriman diwajibkan bagi kamu berpuasa seperti diwajibkan oleh orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa lebih dari 2 tahun kita di situasi pandemi ini yang telah memberi dampak yang luar biasa kepada kehidupan kita ini. Baik itu masalah ekonomi, kemudian masalah kesehatan, masalah banyaknya pengangguran, kemudian meningkatnya kemiskinan, perkawinan dini juga meningkat, perceraian juga meningkat. Kemudian banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Banyak dampak yang ada di luar sana atas pandemi ini. Tapi jangan terlarut untuk kesedihan. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya dan insya Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ridho kita. Mudah-mudahan yang sekarang sudah landai ini, mudah-mudahan cepat dihilangkan corona ini. Selama pandemi, Aisyah selalu proaktif di dalam mengatasi baik itu orang-orang yang terdampak atau memberikan informasi-informasi untuk pencegahannya. Kita selalu aktif dalam sosialisasi prokes atau protokol kesehatan, kemudian juga penyemprotan disinfektan di mana-mana, baik itu di amal usaha kita maupun di tempat-tempat ibadah. Dan juga kita selalu ikut mengkoordinir vaksinasi itu, baik itu mandiri maupun membantu pemerintah. Sehingga dengan adanya vaksin ini yang kita sosialisasikan bahwa itu bermanfaat, ini terbukti kita sekarang landai. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan terus corona ini lenyap dari bumi yang kita cintai ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita di Aisyah itu program-program itu sudah dicanangkan di awal periode. Tapi karena adanya pandemi ini, semua kegiatan kita diakselerasi atau dipercepat untuk dengan tujuan agar kemanfaatannya lebih bisa dirasakan. Kita sudah punya lumbung hidup yang diprogramkan dari awal, tapi sekarang tuh dipercepat kegiatannya lagi agar orang-orang yang terdampak kekurangan ekonomi, kekurangan pendapatan itu bisa mengurangi pengeluarannya dengan cara lumbung hidup, yaitu menanam bibit, menanam sayur, mungkin menanam cabai dengan di pot-pot di rumah-rumah, sehingga di rumah itu kita tidak usah membeli sayur, tidak usah memberi cabai, kemudian mungkin untuk pencegahannya, untuk peningkatan stamina kita juga bisa menanam jahe di situ. Kita kerjasama dengan BPTP yang insya Allah bibitnya atau benihnya itu gratis. Kemudian kita juga sudah ada posbakum, tapi sekarang di standby-kan lagi, lebih diintensifkan. Karena apa? Banyak permasalahan yang ada
hubungan dengan hukum itu yang perlu ditangani, perlu pendampingan. Seperti meningkatnya perceraian ini yang banyak menggugat itu justru perempuan. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi mungkin juga ada KDRT di situ. Kemudian juga ada kekerasan anak yang perlu pendampingan. Nah, itu yang kita persiapkan adanya pos bakum atau pos pelayanan hukum. Kemudian kita juga punya Bakesos. Ya, Bakesos ini yang luar biasa bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Kita bantu untuk mengatasinya. Di dalamnya selain permasalahan masyarakat yang mungkin masalah ekonominya, masalah konsultasi keadaannya, di situ juga ada di dalamnya ada BIKSA. BIKSA itu apa? Yaitu Biro Konsultasi Keluarga Sakinah. Permasalahan-permasalahan luar biasa sekali di saat pandemi ini. Nah, hal-hal itulah yang kita persiapkan dari kita Aisyah yang kemarin sudah terprogram dengan baik, sekarang tinggal diakselerasi kegiatan-kegiatannya. Alhamdulillah di saat pandemi ini luar biasa sekali, banyak para donatur dermawan yang menitipkan zakat infak sodakohnya kepada Aisyah untuk disalurkan kepada orang-orang yang terdampak atau orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang tahu-tahu menjadi dimiskinkan atau miskin tiba-tiba. Karena apa? Menganggur tiba-tiba. Nah, itu banyak dermawan yang luar biasa yang banyak percaya pada kita. Karena kita berusaha. Kita berusaha transparan, kemudian kita berusaha bercerdas untuk menjalankan amanahnya, kemudian yang terutama kita ikhlas dalam menjalankan ini untuk membantu orang-orang yang terdampak. Ikhlas hanya karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian apalagi kita berusaha untuk menjalankan ini secara tuntas. Karena apa? Ini amanah yang harus disampaikan. Ini amanah dari orang-orang dermawan, orang-orang donatur yang disampaikan kepada kita. Karena percaya kepada kita, ya kita tuntaskan untuk menyampaikannya. Jadi banyak sekali yang sudah kita laksanakan di dalam kegiatan-kegiatan ini. Dinamika kegiatan Aisyah saat pandemi ini akan nanti diurai satu-satu di Binsai. Apa itu Binsai? Itu bincang santai Aisyah. Bincang santai Aisyah ini nanti akan ditayangkan setiap hari di channel YouTube-nya Aisyah. Monggo kita lihat bersama nanti. Jadi di situ karena Aisyah itu di segala bidang kehidupan akan semuanya akan disampaikan di situ nanti setiap hari menjelang buka. Pematerinya itu dari pimpinan wilayah Aisyah, baik itu pimpinan harian maupun pleno, ketua-ketua majelisnya, karena kita punya badan pembantu pimpinan atau ketua-ketua bidang majelis itu dari segala bidang kehidupan itu ada. Itu nanti yang menjadi pemateri. Juga kita ngambil dari ketua pimpinan daerah Aisyah Sebali dengan nanti akan menyampaikan dinamikanya Aisyah yang ada di Bali ini. Nah, Binsai ini dimoderatori oleh kader-kader kita, baik kader muda, maksudnya kader milenial kita, baik itu kader Indilan maupun kader yang dari angkatan muda Muhammadiyah Putri. Jangan lupa ya, kita saksikan nanti di channel YouTube-nya Aisyah Bali. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu semoga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan Ramadan sebagai momen introspeksi diri untuk menjadi seorang yang lebih baik secara spiritual dan sosial, sehingga terbentuk karakter yang uswah hasanah, bersuri teladan yang baik sekaligus menampilkan jiwa ihsan. Jadikan puasa Ramadan momentum transformasi rohani sekaligus menjadi kekuatan penyeimbang sikap. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada harus disikapi dengan nilai-nilai etika, kemudian toleransi, kemudian sikap bijak dan kebersamaan. Jadikan puasa dan ibadah di bulan Ramadan sebagai proses perilaku
menuju ihsan atau kebaikan yang utama, yang membentuk kesolehan pribadi dalam individual, kemudian juga soleh di dalam kehidupan kolektif. Hal itu agar terbentuknya insan muslim yang mengedepankan segala yang ma'ruf atau baik dan juga terhindar dari segala yang mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Untuk para pemimpin, tolong kedepankan sikap tulus dan pengkhidmatan yang tinggi dalam membimbing rakyatnya agar warga negara ini menjadi warga negara yang baik, yang hidup rukun, yang hidup toleransi, agar mereka juga sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan ini, menghadapi dampak yang ada di pandemi ini, sehingga bisa tercipta suasana yang saling menghormati, saling mencintai, berkesaudaraan di antara kita di kemajemukan ini, sehingga bangsa ini bisa damai, bangsa ini bisa berkemajuan dan berkeadapan nantinya. Mohon para pemimpin mengikhlaskan dirinya untuk benar-benar membimbing rakyatnya, kami-kami ini. Saat ini sangat luar biasa sekali, gampang sekali kita tersulut oleh hal-hal yang kecil dan juga tersulut oleh berita-berita hoak yang ada. Jadi mudah-mudahan dengan uswah hasanah dari para pemimpin, kita warga negara ini bisa juga menjadi warga negara yang baik, sehingga kita bisa menerima cobaan ini dengan lapang dada dan kita juga meneruskan pembangunan, mengisi pembangunan untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk rasa syukur menyongsong Ramadan 1443 Hijriah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan dan juga kita selalu dilindungi dalam menjalankan ibadah puasa ini. Mohon maaf lahir batin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.